Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang mana juga pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan waktu yang luang, memberikan juga kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu dalam rangka kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan risalahnya lah, dengan sunnahnya, dengan kita mengikutinya, berpegang teguh di atas sunnah, maka itulah jalan keselamatan. Dan dengan kita meninggalkannya, na'udzubillahi, maka itulah jalan daripada penyimpangan dan kesesatan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Taraktu fikum 'alal mahajjatil bayda." Telah kutinggalkan kepada kalian di atas petunjuk yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya saja bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik, maka tidaklah seseorang yang menyimpang dari sunnah tersebut, dari hujjah tersebut, melainkan dia akan halikun, dia akan binasa. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mengagungkan sunnahnya, berpegang teguh di atasnya, dan juga ikut mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang mengerjakannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Dan kita sampai kepada Al-Faslu As-Sadis. Kata Syekh di dalam kitabnya, fasal yang ke-6. Ini berkaitan dengan adabul istighadhi minan naum, atau adabul istighadhi minan naum, yang berkaitan dengan adab-adab seseorang ketika dia bangun tidur. Jadi apa adab-adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur? Karena setiap kebaikan dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan bagi kita. Bahkan Islam mengatur dari seseorang itu tidur sampai dia bangun, sampai dia tidur lagi. Semuanya telah diatur di dalam Islam. Dan kita yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selayaknya kita mengikuti setiap adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira."
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, bahkan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kita menginginkan bisa sampai kepada Allah, maka kita ikuti qudwah hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan juga hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini kata Syekh atau muallif, innal istiqadha minan naumi ni'matun minallahi ta'ala. Sesungguhnya bangunnya seseorang dari tidur itu merupakan nikmat juga dari Allah. Jadi bahkan bangun tidur saja itu nikmat. Lalu bagaimana dengan nikmat yang lebih baik daripada bangun tidur? InsyaAllah ya, kita diberikan kesehatan, kita bisa beraktivitas ya dengan normal semuanya. Kita diberikan rezeki, bisa makan di pagi hari, bisa tidur nyenyak di malam hari, maka itu jauh ya lebih besar lagi dari sekedar apa? Nikmat bangun tidur. Tetapi kata beliau ya di sini bahwasanya bangun tidur itu juga merupakan nikmat. Kenapa? Ya, izmadda lil insani fa ajali. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ajal atau sisa umurnya menambah. Ya. Jadi itu menandakan kalau bisa bangun tidur berarti umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bisa bangun berarti kita masih hidup di dunia. Berarti ditambah kesempatan kita dari umur. Wa aqahu mahlatan yaktasiba a'malan salihatan. Begitu juga berarti Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita supaya bisa lebih banyak beramal yang saleh insyaallah. Ya, jadi hikmah dari bangun tidur saja kalau kita gali itu sangat banyak. Ya. Jadi Allah memberikan kesempatan peluang bagi kita untuk menambah dari pundi-pundi kebaikan, dari pundi-pundi amal saleh kita. Kemudian kata beliau, wa yasta'tibu mimma fata min at-taqsir. Begitu juga mengistirahatkan ya, seseorang dari apa yang dia tertinggal dari ya mungkin dari perbuatan yang tidak baik yang memungkinkan dia bisa terjatuh di dalam kesalahan ya. Jadi istirahatnya kita itu untuk mengurangi dosa juga. Ya, kita bayangkan kalau kita setiap hari itu dalam keadaan terjaga, kita terbangun ya. Dalam setiap hari kita bertemu dengan manusia, kita melihat dari mata kita saja ya, kita bisa mendapatkan dosa. Dari lisan kita, dari pendengaran kita, dari perbuatan kita, maka kita akan mendapatkan dosa. Karenanya ada peluang untuk seseorang menghasilkan dosa dari perbuatannya. Maka diberikannya nikmat yaitu berupa tidur kemudian bisa bangun lagi ya, itu adalah dalam rangka mengistirahatkan kita. Maka ketika kita diberikan sisa atau tambahan dari usia, maka ini peluang untuk beramal saleh dan juga untuk ya semakin memperbanyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ni'matun tastahiqqu syukra lillahi ta'ala 'alaiha. Ya. Dan nikmat seseorang diberikan kemampuan untuk bangun dari tidurnya, ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang dia bangun dari tidurnya, dia dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya, Bapak Ibu? Iya, insyaallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada kata alhamdulillah. Ya, itu sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengistirahatkan kita ya, tubuh kita yang juga memang butuh istirahat, juga mengistirahatkan kita dari berbuat sesuatu yang tidak baik ya. Dari pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita diistirahatkan dengan tidur. Kemudian dibangkitkan dalam rangka untuk apa? Ya, untuk membuat kita lebih bersemangat di dalam beramal saleh. Karena artinya Allah masih memberikan kita kesempatan ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di sini ada beberapa adab yang beliau jelaskan ya,
Setidaknya di sini ada 11 adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, ya, apalagi kita yang berusaha mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya sebisa mungkin, ya, dari 11 ini maksimalnya berapa? Ya, sebagian besarnya lah kita usahakan. Kalau bisa bahkan semuanya kita upayakan untuk kita amalkan setelah kita ngaji, ya, insyaallah. Al-adabul awal, kata Syekh, adab yang pertama ketika seorang, ya, bangun dari tidurnya adalah musyahadatu ni'matillah, ya, adalah dia menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan mengucapkan doa, ya. Jadi seorang dia merasa dirinya telah mendapatkan nikmat yang besar, telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang lebih lama, maka dia harus mensyukurinya. Dia harus, ya, mengungkapkannya, ya, baik menyadari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga mengucapkan dengan doa tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya tidur itu saudaranya kematian. Ya. Jadi tidur itu saudaranya kematian. Ada sering disebut dengan mati kecil, ya. Karena seorang ketika tidur tidak bisa bangun lagi, berarti dia sudah mati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contohnya dalam Al-Qur'an, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, ya. Dan Allah mencabut nyawa, ya, yaitu ketika matinya. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha, dan juga jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi Allah itu masih menahannya. Kemudian ketika bangun dilepaskan lagi ruhnya. Makanya sehingga dikatakan tidur itu adalah, ya, saudaranya kematian. Maka ketika Allah tetap menahannya, tidak melepaskan ruh tersebut, maka ya sudah, berarti kita mati. Ya. Maka ini kematian kecil. Ya. Para ulama disebutkan mati kecil. Jadi itu yang pertama, adalah hendaknya kita menyaksikan, mengagungkan terhadap besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hikmahnya memberikan kita istirahat dari perbuatan dosa dan juga memberikan kesempatan setelah kita bangun dari tidur untuk menambah pundi-pundi amal saleh kita. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, kata Syekh, al-adabu tsani mashul wajhi bil yadain. Seorang ketika dia bangun dari tidur, maka hendaknya dia mengusapkan tangannya ke wajahnya. Ya, jadi mengusapkan wajahnya dengan masuk sunnah. Kata Syekh, wadzalika li izalati atharin naum. Yang demikian itu untuk menghilangkan pengaruh ngantuk. Ya. Ya, mungkin kita bersihkan mata kita, bersihkan, ya, supaya ngantuk itu hilang. Ya. Jadi supaya kita ketika bangun itu bersemangat, tidak bangun kemudian tidur lagi, ya. Maka dihilangkan dengan cara mengusapkan, ya, mata kita atau wajah kita dengan kedua tangan. Dan di sini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, "Bitu 'inda mastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha an-nauma an wajhi bi yadihi. Summa qara'a al-ashra al-ayat khawatima surati Ali Imran." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah nginep, ya, di inda khalati, ya, yaitu di rumah bibiku dari ibu, yaitu Maimunah. Kemudian sumastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadisnya ada lanjutannya tapi kemudian dipotong, ya, untuk mengambil dalilnya saja. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, famasahan nauma, maka kemudian beliau, ya, mengusap, ya, maksudnya rasa kantuknya an wajhiha, dari wajahnya, biyadihi, dengan tangannya. Summa qara'al ashral ayat, kemudian membaca 10 ayat akhir daripada surat Ali Imran. Kira-kira suratnya apa, ibu-ibu? Jadi lillahi ma fis samawati wal ardh, ya.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Ya. Jadi ada 10 ayat di dalam akhir surat Ali Imran itu beliau baca. Jadi setelah bangun kemudian beliau mengusap untuk menghilangkan kantuknya, kemudian juga menambah dengan bacaan 10 ayat dari akhir surat Ali Imran, ya. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi bagi kita yang sudah hafal, maka kita biasakan untuk mengusap wajah ketika bangun tidur, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, ini PR juga ibu-ibu ya. Hafalan surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya. Kayaknya minggu lalu ada PR juga ya, ibu-ibu ya. PR doa istigharah ya. Ya udah lupa, jarang dipakai ya. Ya, tapi untuk yang ini ya, ini Al-Qur'an, maka ada baiknya kita hafalkan. Ya. Itu adab yang kedua. Jadi mengusap wajah dengan kedua tangan, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian selanjutnya al-adabus tsalitsu dzikrullah. Ya. Adab yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi disebutkan juga salah satunya yang paling umum, yang paling banyak kita kerjakan, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang sudah paling umum, ya. Tapi di sini akan ada tambahan. Kalau kita mau menambahnya dengan zikir-zikir yang lain, ya, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan yang lebih, maka afdal, lebih bagus. Kata Syekh, zikrullah ta'ala bima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang ada sunnahnya, ada hadisnya yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang paling viral ya, yang paling umum. Orang baca itu ini. Makanya kalau sampai kita nggak baca, kita keterlaluan gitu. Sudah saking umumnya dari kecil kita diajarkan, tapi kita tidak baca, ya. Maka diusahakan kita ingat ketika bangun tidur kita mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan, ya, dalam rangka mengaplikasikan apa istilahnya, ya, mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, ya. Karena tidur itu adalah mati kecil, tidur itu saudara kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Itu doa yang pertama. Dan ya. Kemudian di antara doanya juga kata Syekh di sini atau dia juga bisa berdoa dengan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Ya. Ini mungkin agak asing kita. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepada diriku. Nah, perhatikan. Ini dalil yang menjadikan, ya, bukti bahwasanya tidur itu mati kecil. Seorang ketika tidur ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tidak melepaskannya, maka seorang dia akan mati. Ketika Allah melepaskannya lagi di pagi hari, ya, maka dia kembali hidup. Ya, makanya di sini doanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku di dalam, ya, diriku atau jasadku, wa afani fi jasadi, dan telah memberikan pemaafan bagi jasadku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan diriku untuk berzikir kepadanya, ya. Ini doa yang kedua. Kira-kira bisa dihafalkan enggak? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Ya, nanti bisa
dilihat di buku atau di zikir-zikir harian. Dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian zikir yang ketiga kata Syekh tadi di sini, qiraatul ayatil ashril akhirah min surati Ali Imran idza istayqadha lailan. Ya. Seorang ketika dia bangun dari tidurnya, maka dia membaca 10 terakhir dari surat Ali Imran, khususnya ketika dia bangun malam. Jadi kalau seorang ingin menegakkan qiyamul lail, ya, dia terbangun misalnya jam 1, jam 2 atau setengah 3, dia terbangun, maka ini dianjurkan, ya. Jadi lebih ditekankan ketika seorang terbangun di tengah malam, ya. Jadi untuk lebih apa? Nah, kalau kita lihat daripada ayat tersebut, maka itu terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta, ya. Kita ada ketika seorang dia bisa bangun malam, bahkan terbiasa bangun malam, maka ini keutamaan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan qiyamul lail ini adalah da'bus shalihin. Di antara ciri tanda orang itu saleh ketika dia bisa istiqomah bangun malam. Tapi bangun malamnya bukan nonton bola, ya, atau bukan ronda, tapi adalah tujuannya apa? Menegakkan salat, ya, qiyamul lail. Ya, kata para ulama, da'bus shalihin. Di antara ciri kebiasaan orang saleh itu adalah senantiasa berusaha atau bisa bangun malam, ya. Dan kalau kita masih berat, setidaknya, ya, kita melakukan salat tersebut di awal malam. Itu kapan? Setelah salat Isya, ya. Jadi kalau kita berat, mungkin karena capek, maka kita salat setelah Isya, ya. Tapi kalau yang lebih afdal adalah sepertiga malam yang terakhir, ya. Karena ini senantiasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wasiatkan kepada umatnya untuk senantiasa dilakukan, ya. Di antaranya adalah salat duha dan juga qiyamul lail, ya. Insyaallah. Ikhwatal iman azni Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang ketiga, membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ketika bangun malam, ya. Ini dikhususkan ketika seorang bangun di malam hari. Kemudian yang keempat, wa yaqulu kadzalika idza istayqadha min naumihi lailan, ya. Dan demikian juga seseorang ketika bangun di tengah malamnya, maka dianjurkan untuk mengucapkan doa, ya. Dan doa ini biasa zikir yang kita ucapkan, ya, zikir dalam salat kita, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ini rangkaian zikir yang mungkin biasa kita baca. Jadi ini disunahkan terutama ketika seorang bangun di tengah malam, ya. Jadi ada 2 yang dikhususkan tadi. Pertama tadi apa? Membaca akhir 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, kemudian zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yad'u Allah ba'da dzalika fa innahu yastajibu lahu wa yastaghfiru wa yusalli kama fil hadis nafsi wa sayati al-kalam an salati fil adab al-samin insyaallah. Ya, kata beliau di sini penulis, jadi seseorang dia berdoa kepada Allah, setelah itu fa innahu yastajibu lahu, ya. Setelah dia mengucapkan zikir tadi, kemudian dia berdoa, maka yastajibu lahu, insyaallah akan diijabah doanya, ya. Kemudian wa yastaghfir, kemudian dia juga, ya, meminta ampun setelahnya, wa yusalli kama fil hadis nafsi, dan juga kemudian melakukan salat, ya, yaitu salat malam. Kalau terbangun di malam hari membaca doa ini, kemudian
kemudian dia berdoa, dia istighfar, kemudian dia sholat, menegakkan sholat malam, ya. Itu tatkala seorang bangun di tengah malamnya. Dan nanti disebutkan, ya, hadis yang berkaitan dengan bahwasanya seseorang yang dia terbangun, ya, dari tidurnya, maka di sana ada 3 buhun, ada 3 ikatan dari setan, ya, yang mana ketiganya itu akan lepas ketika dia melakukan beberapa hal, dan nanti setelah ini akan kita sebutkan. Kemudian yang kelima, zikir selanjutnya, wa yaqulu idza qama min naumihi faza'an. Seseorang dianjurkan ketika dia terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba, ya, mungkin kita pernah, ya, jadi tidur tiba-tiba kaget gitu, bangun, ya, entah itu karena dia mimpi sesuatu atau karena ada suara sesuatu, tiba-tiba dia kaget, terbangun di tengah malam, ya, atau terbangun karena terkaget, ya. Maka di sini doanya kata Syekh dibawakan dalilnya dari hadis riwayat At-Tirmidzi, dari hadis yang hasan dari sahabat Abdullah bin Amr, ya. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah. Ini juga seperti zikir yang biasa kita baca, ya, di sore hari terutama. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Ya, itu doanya. Tiba-tiba tidur kemudian kaget bangun, ya. Dan biasanya mungkin di tengah malam kita terkaget gitu. Ternyata masih jam 1 misalnya atau jam 2. Ya. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Tapi harusnya dia zikir. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Yang mana artinya aku berlindung, ya, dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan hamba-hambanya, dan juga dari, ya, godaan syaitan dan dari kehadiran mereka, ya. Jadi harusnya kita perbanyak zikir, dan kita malah dibuat takut gitu kan. Kemudian kita mikir yang macam-macam, kenapa ya, ya. Maka kita baca dengan zikir, ya. Minimal ya a'udzu bikalimatillahi tammah, itu sudah paling minimal. Itu yang kelima, zikir yang kelima, ya, atau yang terakhir dari doa-doa yang hendaknya kita hafalkan dan kita baca tatkala terbangun dari tidur, ya. Yang paling umum tadi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka ini diusahakan kita jangan tinggal, ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Ya. Ini artinya Masya Allah, itu untuk meyakinkan kalau bahwasanya ruh kita itu lagi ditahan. Ketika kita bangun maka dilepas kembali. Wa afani fi jasadi wa adzinali bi dzikri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait ketika bangun di tengah malam membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dan juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kemudian yang kelima, tatkala kita terbangun dengan kaget, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun, ya. Jadi itu ada 5 zikirnya, berarti sisa 4 yang perlu kita hafalkan. Itu adab yang ketiga. Selanjutnya adalah adab yang keempat. Kata Syekh at-tasawwuku, yaitu bersiwak atau dia menggosok gigi. Kalau dia tidak punya siwak, maka dia dengan sikat gigi, ya. Bahkan Nabi SAW itu seakan-akan apa? Jika saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan diwajibkan siwak tersebut, ya. Karena ternyata banyak sekali faedah daripada siwak. Karena seorang sehari-hari dia menggunakan lisannya, ya, untuk berkomunikasi, untuk dia berbicara.
dalam banyak hal. Ya, maka menjaga kebersihan mulut ini sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, wa riwayat. Ya. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka perintahkan mereka, ya, maksudnya mewajibkan mereka untuk senantiasa bersiwak, menggosok gigi, membersihkan mulutnya setiap mau sholat. Kalau sholat ada 5, berarti 5 kali Nabi itu minimal membersihkan giginya, insya Allah. Ya, kalau kita 2 kali ya, kita pagi sama malam. Ya. Jadi yang keempat adalah bersiwak. Dan di sini kata Syekh, wadzalika li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam hadis, kana la yanamu illa wasiwaku 'inda ra'si. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan di sampingnya, di sisinya, di dekat kepalanya itu ada siwak. Masyaallah. Ya, begitu perhatiannya Nabi dengan kebersihan. Jadi Islam ini masyaallah mengajarkan kita kebersihan. Ya, meskipun hadis yang sering didengungkan itu adalah dhaif ya, tapi maknanya betul. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu memang bagian daripada iman. Karena Nabi suka kebersihan. Ya, orang muslim, orang mukmin itu harus bersih. Jadi Nabi tidaklah tidur kecuali siwak itu ada di dekat kepalanya. Fa idza stayqadha bada bisiwak. Maka ketika beliau terbangun dari tidurnya, kemudian beliau langsung bersiwak, menggosok giginya. Inilah bedanya siwak dengan gosok gigi. Apa bedanya, Pak? Ibu? Kalau kita sikat gigi kita butuh odol, kita butuh air ya. Tapi kalau siwak tidak. Ya, maka ini diantara kelebihan kayu siwak. Ya, meskipun terkadang kita tidak biasa. Bahkan kalau kita lihat diteliti lebih dalam lagi, ternyata kandungan siwak ya, atau yang siwak itu menggosok gigi, siwak itu dari kayu arak atau dari akarnya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, ada di kebun kurma Pasuruan ya, di sana ada kebun kurma dan di sana ada pohon siwak. Pohon siwak itu kayak pohon pagar tanaman ya, jadi dia banyak daunnya, banyak batang-batangnya. Maka dari akar atau dari batangnya itulah yang dijadikan siwak ya. Dan seorang itu kalau dia bersiwak, maka dia harus menghaluskan ya, kulitnya dibuka, kemudian ujung dari batangnya dilembutkan, digigit-gigit ya, kemudian dia gunakan, dia pakai ya. Dan itu untuk zat yang terkandung di dalam itu untuk menguatkan gigi. Dan banyak sekali ya, keutamaannya lah, ya, manfaatnya. Bahkan sekarang sudah banyak juga pasta gigi yang mengandung siwak ya. Karena memang itu sudah dari zaman dahulu oleh para sahabat tabi'in sampai sekarang memang diakui khasiat daripada siwak tersebut. Jadi Nabi SAW ketika bangun maka beliau langsung menggosok giginya dengan siwak. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Dan disahihkan di dalam Sahihul Jami'. Ya. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh di sini, wa fi dzalika tatyibun li rahatil fam. Yang demikian itu karena bisa membuat wangi mulut ya, menghilangkan bau mulut. Wa izalatun li raihatil lati qad tataghayyar bisababin naum. Jadi bisa menghilangkan ya bau mulut ketika seorang dia tertidur. Karena ketika mulut ini tidak tidak berbicara, tidak menjalankan fungsinya, maka dia akan cenderung cenderung akan lama-kelamaan tidak enak baunya. Ya. Lakin yang bagi ja'lu siwaki fi kais. Dan di sini ada catatan. Ya, dan bagi orang yang mau siwak, maka hendaklah dia perhatikan kalau dia mau menggunakan kayu siwak. Ya. Kata beliau, akan tetapi hendaklah ja'lu siwaki fi kaisin, menjadikan siwak itu di dalam sebuah wadah ya. Jadi siwak itu diwadahin lagi ya, ditutup lagi. Jangan dia pakai kemudian dia tinggal, kemudian digigit-gigit sama cicak gitu kan, atau ada binatang, ada semut di situ, kemudian dia bangun dia gosok, akhirnya ya malah bukan dapat manfaat tapi malah bahaya
ya, atau penyakit. Au dakhila waraqatin matwiyah, atau dia simpan di dalam ya waraqah, kertas yang apa? Ya, intinya ditutupi lah ya. Au nahwi dzalika hatta la yata'arrad li an tamshiya alaihi hasyratun aw lahu dzalika wa tusabbibu lahu al-adha. Ya intinya siwaknya juga karena tujuannya untuk membersihkan, maka juga harus dalam keadaan bersih. Ya. Jadi jangan siwak dia pakai untuk membersihkan tapi siwaknya kotor. Ya, tidak pernah dipotong karena siwak itu kalau sudah habis airnya kan dia mengandung agak lembab gitu ya. Maka kalau dia sudah kering maka itu dipotong. Ya, jadi kalau siwak itu panjang misalnya satu jengkal, ya, maka dia dipotong, dihaluskan. Ya, kemudian setelah dia mengering maka dia potong lagi, dia buat yang baru. Ya, dia buat seperti kuasnya itu yang baru sampai seterusnya. Jadi bukan itu aja. Ya, ini sudah setahun ini aja. Wah ini kan bahaya. Ya, malah bukan membersihkan, malah justru bisa menyebabkan penyakit. Ya. Jadi seperti itu kalau kita ingin menggunakan siwak. Ya. Kemudian selanjutnya al-adabul khamis, adab yang kelima. Kata Syekh, waslul yadaini salasan. Seorang yang bangun tidur hendaknya dia menyuci kedua tangannya 3 kali. Ya. Jadi cuci tangannya sebelum masuk ke bejana. Ya, al-ina. Ay ghusl yadaini thalatha marratin qabla idkhaliha al-ina wa dhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu seseorang mencuci kedua tangannya 3 kali ya sebelum masuk ke bejana air. Ya, misalnya kita berwudu biasanya dengan 1 gayung gitu kan ya. Dengan 1 gayung kemudian kita gunakan untuk ya biasanya kan kalau kita mau hemat, kita nggak punya pancuran, maka kita akan apa itu namanya? Kita akan dikobok ya, bukan dikobok apa Pak? Itu masuk tangannya kan. Saya juga biasa seperti itu kalau di rumah wudunya. Ya. Jadi misalnya kalau tidak pakai keran dan lebih hemat maka dengan pakai gayung. Karena Nabi itu wudu itu hanya 1 mud. 1 mud itu semana? Ya, 2 cakupan tangan orang dewasa. Ya, jadi seperti ini. Ini wudunya Nabi. Ya. Jadi menunjukkan Nabi itu sangat hemat ya, sangat hemat air. Ya. Jadi seorang sebelum dia memasukkan tangannya ke wadah tadi, misalnya dia mau wudu, maka dia cuci dulu tangannya 3 kali. Ya. Dan ini sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmas yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Ya. Dan di sini ada hikmahnya kenapa? Kita harus cuci dulu tangan sebelum masuk ke dalam bejana air. Kata beliau atau diriwayatkan dari beliau, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia dia meninggalkan atau memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya tersebut bermalam. Ya. Karena kita nggak tahu posisinya tidur, tangan kita ngapain aja itu kita tidak tahu. Ya, bahkan ada orang saja sampai dia jalan-jalan ketika tidur dia nggak tahu. Ya, apalagi tangannya. Ya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui posisi kita itu seperti apa. Apakah tetap seperti itu? Ya, maka kita nggak tahu karena kita sedang tertidur. Maka disinilah hikmahnya, karena kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Ya, ngapain saja, maka dianjurkan bagi kita untuk mencuci tangan 3 kali. Ya. Wadhalika adabun rafi'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, yang demikian yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innan na'ima qad ya'riku wa yahukku jasadu biyadi wa qad yahukku a'ta'ahu at-tanasiliyah wa huwa na'imun la yadri. Karena ya bisa saja seseorang itu ketika dia tertidur, ya mungkin dia menggaruk gitu ya dari bagian tubuhnya dengan tangannya, atau mohon maaf ini misalnya dia menggaruk bagian tertentu ya dari kubul atau duburnya, dia tidak tahu karena dia posisinya tertidur ya. Maka oleh karena itulah dianjurkan bagi kita untuk mencuci dahulu ya. Dan ini termasuk kemudian
tangan kita untuk memuliakan kita sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika qabla al-wudu'i min samburi al-miyah yanbaghi ghusl yadaini salatan qabla al-madmadah wal wudu'i wa nahwi. Ya. Dan kata beliau demikian juga bagi seorang yang dia sebelum berwudu meskipun dari keran air, ya, maka hendaknya dia mencuci dulu tangannya tiga kali. Ya. Jadi meskipun dia pakai keran, maka tetap dianjurkan 3 kali untuk dia cuci meskipun tidak masuk ke dalam bejana tadi. Misalnya ada yang wudunya pakai satu gayung, ya. Memang meskipun di sini ada di kalangan Syafi'iyah menganggap ya air mustakmal itu tidak sah, ya. Tapi yang rajih, yang sahih adalah ya bahwasanya dengan ina itu justru malah yang dilakukan, ya. Karena banyak riwayat yang menyebutkan bahkan sahabat itu ada yang menampung air wudunya Nabi untuk dia pakai apa? Bersuci. Ya, karena mengharapkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala a'lam, ya. Itu adab yang kelima, mencuci kedua tangan 3 kali sebelum masuk ke dalam bejana air, ya. Dan biasanya adalah untuk wudu. Kemudian selanjutnya adalah ada busadisu al-wudu, ya, baru kemudian wudunya. Jadi antara ada ketika seorang bangun tidur atau di tengah malam, ya, untuk dia menegakkan salat malam adalah dia segera untuk berwudu. Wa sayati ma yadullu ala dzalika min al-hadits fil adab as-sabi' wa samin. Yang keenam ini termasuk juga di dalam adab yang selanjutnya dijelaskan di dalam adab yang ke-7 dan ke-8, ya. Jadi intinya wudu, kemudian baru yang ke-7 dibahas termasuk bagian wudu juga, ya. Yaitu adab yang ke-7 adalah al-istinsaru bi quwwatin salasan. Meskipun ini termasuk bagian wudu juga sebenarnya, ya. Tapi Allahu a'lam kenapa dipisah sama Syekh, ya. Yang ke-7 adalah al-istinsar. Apa itu istinsar? Ya, masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, ya, dengan kuat. Maka ini merupakan sunnah dan ini termasuk bagian daripada wudu. Karena kebanyakan mungkin diantara kita apa? Ya wudunya hanya sekedar apa? Masukkan air, ya, hanya sekedar menempelkan saja, mengusap, ya. Tapi yang sunnah adalah istinsyak wal istinsar. Al istinsyak kita memasukkan, istinsar mengeluarkannya dengan apa? Dengan kuat, ya. Ya kalau kita lihat mungkin ada video-video asatid, ya, mempraktekkan wudu Nabi, maka dia akan memasukkan air ke dalam hidungnya. Jadi bukan sekedar apa? Menempelkan, mengusap, tapi kemudian mengeluarkannya dengan kuat, ya. Jadi di apa istilahnya itu? Kalau orang pilek itu diapakan? Jadi dimasukkan air kemudian dikuatkan, ya. Itu yang sunnah, ya, seperti itu. Yakni kata Syekh ikhrajul ma'i min al-anfi an tariqi az-zafiri bi quwwatin 3 marratin 'inda al-wudu', ya. Yakni mengeluarkan air, istinsar, ya, itu memasukkan, al-istinsar mengeluarkan air dari hidung dengan cara apa? Ya, dengan cara menghembus, ya, istilahnya. Dengan cara menghembuskan dengan kuat 3 kali ketika dia berwudu, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir 3 marratin." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu. Ingat, ini berwudu. Kemudian ada tambahan, padahal memang bagian daripada wudu. Karena memang banyak keumuman manusia ini melupa, tidak melakukan istinsar. Jadi wudu itu hanya menempelkan saja air ke lubang hidungnya. Tetapi kata Nabi, "Falyastansir 3 marratin." Maka hendaklah dia, ya, dia istinsar, dia kuatkan hidungnya itu sebanyak 3 kali. Kenapa? Di sini ada sebabnya, ada hikmahnya. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Dikarenakan syaitan itu bermalam di hidungnya, ya. Jadi itu hikmahnya. Meskipun kalau kita cek ijazah masa syaitannya, ya, tidak bisa dilihat, tapi kita wajib mengimani, ya, karena Nabi yang telah mengucapkannya.
Ya, karena di antara syahadat kepada Nabi adalah tasdiquhu fima akhbar. Jadi seorang kalau dia syahadat kepada Nabi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka harus ada konsekuensinya, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap berita dari beliau. Ini termasuk berita. Ya, kalau syaitan itu dia bermalam di rongga hidung kita. Makanya istinsar. Ya. Jadi itu hikmahnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Itu yang keberapa, Ibu? 7, ya. Meskipun masuk dari bagian wudu. Kemudian yang ke-8, as-shalah. Adalah seorang melakukan salat. Yakni ba'dal istighadhi hatta walau rak'ataini. Ya, ini khususnya bangun tidurnya kira-kira kapan? Ya, di malam hari. Ya. Jadi maksudnya adalah menegakkan salat malam, qiyamul lail. Ya. Yakni seseorang setelah istighfar bangun daripada tidur, ya, maka hendaklah dia melakukan salat meskipun berapa? 2 rakaat. Ya. Dan 2 rakaat itu ringan sebenarnya. Tapi kenapa menjadi sangat berat? Karena kita diberikan tadi itu, ya, ada buhul dari syaitan yang membisikkan kita. Makanya kok susah sekali gitu, ya. Tapi kalau kita ada sesuatu jam sekian misalnya, ya, misalnya jam 2 ada acara apa, kita akan bisa melek, ya, karena syaitan itu membantunya. Tapi kalau untuk sholat, maka syaitan itu akan lebih kuat, ya, untuk merayu kita untuk tetap tidur, ya, lebih enak tidur. Malam masih lama, udahlah nggak usah gitu kan. Sebentar lagi aja 5 menit lagi, tiba-tiba subuhnya juga kelar. Itu diantara tipu daya syaitan, ya. Ya, di sini kata Syekh, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini akan disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum uqadin yudrabu makanu kulli uqdatin 'alika laylun tawilun farqud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu mengikat, ya, apa namanya? Ya, buhul tadi di kepalanya salah seorang di antara kalian ketika dia tidur. Jadi ada 3 ikatan dari syaitan. Ya, yang membuat dia apa? Membuat dia sulit untuk apa? Untuk sholat, untuk bangun. Ya, karena ada 3 ikatan dari syaitan, yang mana kalau ikatan ini dilepas satu persatu, ya, maka syaitan sudah tidak berdaya. Ya. Kata Syekh di sini, alika lailun tawilun, ya, seraya syaitan tersebut, ya, dia membisikkan kepada orang yang tidur tadi, alika lailun tawilun, ya, bagi kamu masih ada malam yang masih lama, farqud, maka tidur aja sudah, dengan, ya. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Lalu apabila dia bangun tadi, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, dengan doa yang kita sebutkan tadi, ya. Ya, yang utamanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, dan doa khususnya tadi ada 2, Ibu, ya. Apa tadi, Bu? 10 ayat terakhir surat Ali Imran, dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ya. Itu doanya. Apabila seorang bangun tidur kemudian dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang disebutkan tadi, in hanat uqdah, maka terputuslah 1 ikatan. Ya, berarti ini baru 1, masih ada 2. Zikir saja kemudian tidak berusaha yang selanjutnya, maka dia tidur lagi bisa jadi. Ya, karena masih ada ikatan yang berikutnya. Fa in tawadda'a in hanat uqdah. Ya, apabila dia berwudu maka terputuslah ikatan yang selanjutnya, yang kedua. Ya, tapi masih ada 1 ikatan lagi. Fa in shalla in halat uqduhu kulluha. Dan apabila dia melakukan salat setelahnya, maka terlepaslah seluruh ikatan dari syaitan tersebut. Kemudian lihat apa akhir hadisnya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dan seorang yang melakukan ini, ya, kemudian dia salat malam, maka fa asbaha nasyitan, maka di pagi harinya dia akan menjadi seorang yang bersemangat, ya, thayyiban nafs, yang orangnya menjadi baik. Wa illa asbaha khabisun nafsi kaslan. Dan apabila
apabila dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang apa? Yang jelek dan juga malas. Ya. Jadi ini kenapa dikatakan da'bus shalihin? Karena ketika seorang dia terbiasa melakukan sholat malam, dia menjadi apa? Pribadi yang rajin, yang semangat, kemudian menjadi orang yang baik, insyaallah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kita upayakan, ya meskipun hanya 2 rakaat, meskipun suratnya kunhu ya 30 itu, maka itu lebih baik daripada kita tidak mengerjakannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu adab yang ke-8. Sekarang yang ke-9, kata Syekh Al-Adab At-Tasi' iqadul ahl, ya, membangunkan keluarganya. Ya, ini siapa yang sering, insyaallah nih kalau kita bisa ini. Ya, terkadang kita suka sendirian, sama-sama sendirian. Salat tidak membangunkan, ya. Ini yang lebih afdal seperti ini. Ya, karena akan ada rahmat, ya, bagi orang yang membangunkan keluarganya. Karena kadang kita itu kasihan gitu ya, kayaknya capek, sudahlah kita sendiri. Atau misalnya istri kita melihat kita lagi terlelap, kasihan. Tapi ini tidak baik sebenarnya. Ya, yang afdal itu justru sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Kata Syekh, fayusannu an yuqidha ahlan, maka disunnahkan untuk membangunkan keluarganya. Ya minimalnya adalah istri atau suaminya. Lis-salati idza qama lailan, itu untuk menegakkan salat apabila dia bangun di tengah malam. Wa kadzalika auladuhu, demikian juga anak-anaknya. Fa yusalli bi ahlihi wa rak'ataini, maka mereka ya salat dengan keluarganya meskipun hanya 2 rakaat. Ini kalau bisa kita laksanakan insyaallah ya. Jadi keluarga kita insyaallah pasti apa? Pasti akan jadi keluarga yang baik ya. Karena sholat malam itu sholat ya, yang mana itu ciri daripada orang yang saleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ar-rajulu min al-laili wa ilqadha ahla wa shalla rak'ataini kutiba min az-zakirin Allah katsiran wa zakirat." Ini di antara pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian ya, dia bangun di tengah malam, minal lail wa iqadha ahlah, kemudian dia membangunkan keluarganya, minimal istrinya ya, atau istri kepada suami. Wa shali rak'ataini, kemudian mereka salat ya, meskipun hanya 2 rakaat, maka kutiba, ditetapkan bagi mereka berdua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zakirin Allah katsiran wa zakirat, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, termasuk ke dalam orang yang senantiasa berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu zikir ya, orang yang suka zikir ketika dia bangun salat malam. Wa idza abat zawjatu wal istiqadha li salati al-laili ma'a fala ba'sa an yunabbihaha biha. Nah, ini dia ya. Apabila istrinya, di sini disebutkan istri ya, tapi juga berlaku juga untuk suami ya. Apabila istrinya dia enggan untuk bangun menegakkan salat malam bersamanya, maka tidak apa-apa, supaya dia apa? Diingatkan, dibangunkan dengan memercikkan air di wajahnya ya. Yang di sini dengan menggunakan kata nadhin aw rishin, bukan dengan sobbin. Sobbin itu dengan mengguyur ya. Jadi kalau kita bawa ember, kita itu guyur, itu bukan sesuai hadis ya, maka jangan dipraktekkan. Jadi kalau dia enggan bangun, maka cukup dipercikkan. Kalau kita melakukan sunnah ini, kita sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, jadi kita percikkan ke wajahnya ya, dengan percikan yang tidak membuat marah lah tentunya. Jangan kita ambil, kita lempar airnya gitu ya. Itu percikan dengan kemarahan ya, tapi dengan kelembutan ya. Kita ambil air, kita angkat tangan kita, ada sisa airnya, baru kita percikan ya. Maka seperti itu. Nah, kita bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu wa kadzalika taf'alu zawjatu ma'a zawjiha. Kemudian kata Syekh, begitu juga berlaku
seorang istri kepada suaminya. Jadi adil ini ya. Jadi baik itu laki kepada istri atau istri kepada suami. Ya, jadi berlaku dua-duanya. Siapa yang tidak bangun dipercikkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Sesungguhnya Allah merahmati ya seorang laki-laki yang dia bangun pada tengah malam kemudian salat. Wa iqadha imra'atahu fa shallat, kemudian membangunkan istrinya kemudian salat juga. Fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Apabila istrinya enggan maka dia percikan ya air di wajahnya. Kemudian kata Nabi wa rahimallahu imra'atan. Allah juga merahmati wanita. Ya, tapi yang pertama laki-laki disebutkan. Allah merahmati wanita qamat minal laili fa shallat, yang dia menegakkan qiyamul lail, ya dia salat, wa iqadat zaujaha, dia membangunkan suaminya, fa shalla, kemudian suaminya juga salat. Fa in aba nadahat fi wajhihi alma. Apabila suaminya tidak mau bangun, maka dipercikkan air di wajahnya. Ya, kalau kita lihat dari teks hadis ini, maka di sini ada faedah bahwasanya salat malam itu tidak dilakukan secara berjamaah, ya, sendiri kecuali dikhususkan pada bulan Ramadan. Meskipun Nabi pernah sesekali melakukan salat secara berjamaah, ya, saya lupa itu dengan ibu dan anaknya, ya. Jadi ada riwayat, tapi ingat yang menjadi asal ya bahwasanya salat malam qiyamul lail itu adalah sendiri. Bahkan sampai di sini disebutkan suami dan istri, meskipun itu lebih berhak, ya, tapi tetap di dalam riwayat ini disebutkan justru suaminya dulu salat kemudian membangunkan dan istrinya salat, atau sebaliknya istrinya salat ketika dia terbangun kemudian membangunkan suaminya dan suaminya salat sendiri. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Wanadhu, di sini menjadi catatan bahwa saya memercikkan itu dengan bukan mengguyurkan, ya. Lianna sabbal ma'i ala wajhin na'im qad yuaddi ila dukhulil ma' fi khayashimihi wa yakhtaniq. Ya, ini dikarenakan kalau ketika seorang dia menyiram, ya, mengguyurkan, maka itu akan masuk ke dalam hidungnya dan membahayakan dirinya. Tapi cukup dengan memercikkan saja, ya, supaya bangun. Jadi bukan tujuannya menghukum, bukan, ya, tapi untuk membangunkan. Itu adab yang ke-9, ya. Ada 2 lagi, insyaallah akan kita selesaikan. Al-adabul 'ashir at-tabkir wal istiqal, ya. Adab yang ke-10 adalah bersegera ketika bangun tidur, ya. Jadi kalau bangun jangan ngelihat jam terus bangun lagi, tapi dia bersegera, ya, dia lihat jam, oh ya, dia segera bangun. Yakni kata Syekh, i'tiyadul istiqali mubakkiran, membiasakan seorang bangun tidur itu dengan segera, ya. Wa adamu ta'akhuri fihi, dan jangan dia menunda-nundanya. Fa inna dzalika majlabatun lil barakah, karena hal itu ya lebih bisa memberikan keberkahan pada diri seseorang, ya. Jadi ketika bangun malam ya bersegera, langsung apa? Ya, dia bangun, dia mengusap wajahnya, dia berdoa, kemudian dia mencuci tangannya, dia ambil wudhu, ya, kemudian dia salat, ya. Maka dia harus bersegera. Begitu juga ketika dia bangun pagi, maka hendaknya dia bersegera karena ada keberkahan di dalam tabkir itu. Ya, seseorang yang dia bersegera pada pagi hari, maka dia akan lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu apa? Di pagi sekali itu istilahnya apa? Ya, pada awal pagi. Ya. Jadi Allah itu akan memberkahi seseorang ketika dia bersegera di awal pagi. Ya, awal pagi itu kalau kita lihat ya mungkin dari setelah subuh lah. Ya, jadi mulai beraktivitas. Ya, dia mulai misalnya dia berjualan ya segera. Ya, dia bisa mengisi waktunya untuk beraktivitas.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi dan begitu juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban, an Sikhril Ghamidi Sahihul Jami', dan tertuang juga di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya. Wa man istiqadhu mutaakhiran fa innahu yufawwitu 'ala al-mar'i katsiran min al-masalih wal manafi'. Dan ada pun seorang ketika dia bangun dari tidurnya kemudian dia menunda-nunda, ya, yang sudah waktunya untuk dia beraktivitas kemudian dia tunda, ya, kecuali memang ada hajat, ya, misalnya seorang memang dia sedang tidak sehat atau dia memang sedang lembur, misalnya paginya dia capek, misalnya butuh istirahat sebentar, ya mungkin semoga tidak apa-apa. Tapi yang afdal adalah seseorang di pagi hari sudah mulai beraktivitas, ya. Karena fa innahu yufawwitu 'ala al-mar'i katsiran min al-masalih wal manafi'. Bisa jadi seorang dia akan, ya, tidak mendapatkan atau ya, tidak mendapatkan banyak daripada maslahat atau manfaat yang harusnya dia bisa dapatkan di pagi harinya, ya, atau minimalnya dengan olahraga lah, ya. Di pagi-pagi kita lari pagi misalnya, atau kita membersihkan rumah, sudah mulai beraktivitas, ya, maka kita akan dapat maslahat atau manfaat yang lebih banyak. Wa yu'addi ila diya'il yaumi taqriban wa hadha amrun waqi'un wa musyahadun ya'rifuhu kullu ahad, ya. Dan ini lebih bisa untuk kita, Pak, memaksimalkan waktu hari-hari kita dengan lebih baik, ya. Karena waktu di pagi hari itu waktu yang paling bagus, yang paling afdal. Kemudian yang terakhir, adab yang ke-11, tartibul firashi ba'dal istiqadhi. Ini juga tambahan, ya, sebenarnya. Adalah kita mentertibkan, ya, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, ya. Jadi ini tambahan dari Syekh, ini menunjukkan Syekh juga perhatian ternyata, ya, dengan kamarnya. Maksudnya seorang muslim itu harus, ya, rapi, harus bersih, tidak malas. Fa idza qama al-muslim min nawmihi wasta'adda lidhihabi ila 'amalihi aw darsihi fa yanbaghi lahu an yurattiba firashahu qabla insirafihi. Kata Syekh, apabila seorang, ya, dia bangun dari tidurnya kemudian bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya atau ke tempat mengajarnya, maka hendaknya dia merapikan tempat tidurnya sebelum pergi, ya. Jadi kita bangun tidur, mandi, kemudian gosok gigi, kemudian apa lagi, Bu? Tidak lupa membersihkan tempat tidur. Ya, jadi di situ ada, yaitu apa namanya, yang ada sindiran lah, pelajaran, ya. Jadi kalau sudah bangun tidur itu kita bersihkan lagi, ya. Karena itu tempat kita istirahat, bahkan sepertiga mungkin hidup kita di tempat tidur, ya. Kalau kita tidur 8 jam berarti sepertiga dari hidup kita itu di tempat tidur. Maka tempat tidur harus dirapikan lagi, dibersihkan lagi, ya. Fayaj'aluhu fi halatin thayyibah, dan menjadikannya dalam keadaan yang, ya, seenak mungkin, senyaman mungkin, ya. Wa hakadha yanbaghi an yakuna al-muslim, maka demikianlah hendaknya seorang muslim itu. Li'anna al-Islam dinun nadhafati wan nizam, karena Islam itu adalah agama kebersihan dan agama yang rapi, ya, mengajarkan keteraturan, mengajarkan kerapihan. Wa la yatruku farashahu fi hadatin fawda, dia tidak meninggalkan kamarnya dalam keadaan acak-acakan, berantakan, ya. Maka sebaiknya tidak demikian. Itu kata Syekh, ya. Fa hada akhiru ma yassarallahu bihi min adabil istiqadhi min an-naum wa iddatuha 11 adaban walhamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah akhir dari apa yang dimudahkan Allah, ya, bagi beliau di dalam menuliskan tentang adab-adab bangun tidur, ya, dan jumlahnya ada 11 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa segera kita amalkan mulai malam ini, ya. Ya, kalau tidur tadi apa saja 11 itu, ya, kalau bisa semuanya itu masya Allah mumtaz kita, ya. Kalau ujian 100 sudah, oh ternyata hanya bisa 7 saja, ya berarti jayid,
Ya, sudah bagus lumayan. Ya, sebisa mungkin kita cari yang paling afdal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini kita cukupkan, atau kalau ada yang ingin ditanyakan falyatafadhal masykura. Kita cukup saja ya, karena waktunya sudah 9:11. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.